Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teteh-teteh. Mungkin kali ini Ya, kami akan mengadakan training makalah konflik yang singkat ya. Oke, langsung aja. Mungkin ke sesi yang pertama ada pretest. Pretest terdiri dari 3 soal. Saya bacakan. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan konflik dalam organisasi? Lalu soal yang kedua, jelaskan perbedaan konflik fungsional dan konflik disfungsional. Lalu soal yang ketiga, jika terjadi perbedaan pendapat dalam tim, apa yang biasanya menyebabkan konflik tersebut membesar? Silahkan boleh dijawab sesuai jawaban masing-masing. menurut saya, konflik dalam organisasi adalah kondisi ketika ada pertentangan atau perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok di dalam organisasi. Konflik muncul karena setiap orang punya cara berpikir, tujuan, dan kepentingan yang berbeda. Jadi, ketika ada yang merasa dirugikan atau tidak sejalan, di situ konflik mulai terjadi. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin nextnya untuk soal yang kedua dibacakan atau dijawab oleh Teh Sulis. Silahkan Teh Sulis. Ya, menurut saya konflik fungsional adalah konflik yang membawa dampak positif bagi organisasi. Misalnya terjadi perdebatan dalam rapat, tapi justru menghasilkan ide yang lebih kreatif dan keputusan yang lebih matang. Sedangkan konflik disfungsional adalah konflik yang merugikan organisasi. Contohnya ketika perbedaan pendapat berubah menjadi saling menyalahkan. Suasana kerja yang tidak nyaman dan akhirnya pekerjaan terganggu. Jadi perbedaannya ada dampaknya, apakah membantu perkembangan organisasi atau malah merusak. Oke, terima kasih. Mungkin untuk soal yang terakhir di pretest ini dibacakan atau dijawab oleh Teriska, silahkan. Biasanya, konflik membesar karena komunikasi yang tidak jelas. Misalnya, ada salah satu salah paham, tapi tidak langsung diklarifikasi. Lalu, masing-masing pihak membuat asumsi sendiri dan mulai tersinggung. Kalau sudah melibatkan emosi dan ego, masalah kecil bisa jadi besar. Jadi, penyebab utama biasanya karena kurang komunikasi terbuka dan tidak adanya penyelesaian sejak awal. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Mungkin saya akan lebih memperjelas mengenai konflik organisasi ini ya. Betul yang dikatakan atau jawaban dari teteh-teteh tadi, yang dimana pengertian konflik organisasi ini menurut Stephen Robbins adalah suatu proses yang dimulai ketika satu pihak merasa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang dianggap penting. Nah, untuk jenis-jenis konfliknya ada konflik intrapersonal, konflik dalam diri sendiri atau seseorang misalnya bingung memilih keputusan. Lalu ada konflik interpersonal, contohnya konflik antar dua orang kayak beda pendapat antar anggota tim. Lalu konflik antar kelompok seperti antar divisi atau kelompok dalam organisasi. Lalu konflik fungsional bisa berdampak positif yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Lalu konflik disfungsional adalah konflik negatif yang merugikan organisasi. Nah, penyebab konflik dalam organisasi ini bermacam-macam ya, diantaranya ada perbedaan tujuan, keterbatasan sumber daya, perbedaan nilai dan persepsi, komunikasi yang buruk, dan struktur organisasi yang kurang jelas gitu. Mungkin segitu aja ya materi yang saya sampaikan. Mungkin teteh-teteh juga udah paham. Lanjut aja ke sesi yang terakhir, yaitu ada post test kembali berupa 3 soal. Silakan teteh-teteh jawab kembali. Untuk post test soal pertama ada analisis bagaimana komunikasi yang buruk dapat mengubah konflik kecil menjadi konflik besar. Lalu soal yang kedua, menurut Anda apakah konflik lebih banyak membawa dampak positif atau negatif dalam organisasi mahasiswa? Jelaskan alasan Anda. Lalu untuk soal yang ketiga, buat langkah-langkah sistematis untuk mencegah konflik agar tidak berkembang menjadi konflik besar. Nah, langsung aja ya untuk jawaban nomor 1, mungkin Teh Sulis ingin menjawab. Silakan pendapatnya. Menurut saya, komunikasi yang buruk membuat pesan tidak tersampaikan dengan jelas.
Awalnya mungkin hanya perbedaan pendapat biasa, tapi karena tidak dijelaskan dengan baik, salah satu pihak bisa merasa disalahkan atau tidak dihargai. Kemudian muncul asumsi negatif seperti merasa diremehkan atau tidak dianggap penting. Jika tidak ada klarifikasi, emosi mulai naik. Saat emosi sudah terlibat, fokusnya bukan lagi pada masalah, tapi pada pribadi masing-masing. Dari situ konflik kecil berubah menjadi konflik besar, bahkan bisa melibatkan anggota lain dan menyebabkan kubu-kubuan dalam organisasi. Oke, terima kasih jawabannya. Lanjut aja untuk soal yang kedua. Mungkin Teriska ingin menjawab. Menurut saya, konflik bisa membawa dua kemungkinan, tergantung bagaimana cara mengolahnya. Kalau dikelola dengan baik, konflik justru lebih banyak membawa dampak positif karena membuat anggota lebih aktif berdiskusi dan berpikir kritis. Namun, jika konflik dibiarkan tanpa penyelesaian, dampak bisa sangat negatif, seperti merusak hubungan, menurunkan semangat kerja, bahkan membuat organisasi tidak solid. Jadi, menurut saya, yang menentukan bukan konflik itu sendiri, tetapi cara organisasi menyiapkannya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Soal yang terakhir mungkin akan dijawab oleh siapa? Silahkan. Teriska atau Teh Sulis, silahkan. Ya. Oh, boleh. Menurut saya, langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah membuat aturan kerja dan pembagian tugas yang jelas sejak awal. Kedua, membangun komunikasi terbuka, misalnya dengan rapat rutin dan evaluasi. Ketiga, jika ada masalah, segera dibahas dan tidak dipendam. Keempat, mengutamakan musyawarah dan saling menghargai pendapat. Kelima, mengendalikan emosi dan tidak menyerang pribadi saat berdiskusi. Dengan langkah-langkah ini, konflik bisa dikendalikan sejak awal sehingga tidak berkembang menjadi konflik besar. Oke, mungkin segitu aja training singkatnya mengenai konflik perilaku organisasi. Untuk Teteh-teteh, terima kasih waktunya. Mohon maaf apabila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.